処分じゃって聞いた。Perkataan Daigo memantik kemarahan Iwao dengan anggota keluarga Goto telah membocorkan informasi kepadanya, sehingga ia pun berkoar-koar marah memukulnya secara membabi buta karena meluapkan kekesalannya, lantaran ada seorang pengkhianat di keluarganya. Daigo harus mengakui jika ia kalah kuat dengannya, sehingga ia pun berakhir babak belur dan terluka karena pertarungan tersebut tak mampu Daigo menangkan. Oleh karena itulah keluarga Goto berkumpul membawa Daigo dalam keadaan tak berdaya menyekapnya untuk diinterogasi oleh keluarga Goto. Apa yang sedang ia lakukan di area rumah mereka? Daigo tak mengenal takut sama sekali dengan jiwanya yang merupakan seorang polisi pemberani. Secara lantang meminta Keisuke untuk membebaskan anak-anak yang tidak berdosa harus ditumbalkan oleh keluarga mereka. Meskipun sudah diketahui oleh Daigo tentang rahasia kelam mereka, Keisuke terus berpura-pura seolah-olah ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Daigo dengan obsesinya kepada keluarga mereka. Tak peduli dengan nyawanya sedang dalam bahaya, Daigo terus membujuk mereka untuk segera membebaskan para bocil karena festival bebegik itu akan ada seorang anak kecil yang mati untuk ditumbalkan kepada monster kanibal. Cepat atau lambat kejahatan mereka akan terungkap. Jika terus-menerus menyembunyikannya, keluarga Goto semakin dicurigai sebagai pelakunya. Daigo memberikan pilihan bagi mereka jika tidak ingin berakhir di jeruji besi atau menanggung beban Gingoto. Mereka bisa menyalahkan semuanya kepada almarhumah Gingoto karena melakukan pembunuhan berencana. Sebagai akibatnya, salah satu anggota keluarga Goto murka ingin membunuh Daigo karena terlalu berisik banyak bacot. Beruntung, ia berhasil menghindari cerulit itu dan balik mengancam mereka dengan Daigo bisa membunuh si botak. Sebaliknya, jika keluarga Goto membunuhnya, kepolisian tidak tinggal diam akan menginvestigasi mereka atas penyerangannya. Semua anggota keluarga Goto panik melihat pertunjukan tersebut, meminta Keisuke segera mengambil langkah untuk melakukan keputusannya. Secara tak terduga tiba-tiba Kiyoshi membawa kepala polisi. Membuyarkan situasi sekarang apa yang sebenarnya terjadi cukup mengejutkan. Kepala polisi meminta maaf atas tindakan dari anak buahnya mungkin telah melewati batas wajar mengusik mereka. Tidak seperti biasanya, kali ini Daigo memendam amarahnya kepada atasannya, mencurigainya yang terus-menerus melindungi mereka. Sama persis dengan penduduk setempat saling melindungi satu sama lain untuk menutupi rahasia kanibalisme di desa Kugemura. Padahal dia juga sudah mengetahui fakta di balik semua ini. Namun dugaannya salah, kepala polisi mengungkapkan jika Daigo lah yang telah mengacaukan penyelidikan mereka. Lantas Daigo dibawa ke kantor polisi Morobe menuju suatu tempat untuk menjelaskan detailnya secara rinci dan transparan. Ternyata selama ini kepala polisi rupanya telah lama melakukan investigasi bersama para detektif markas besar kepolisian prefektur untuk melakukan penyelidikan terhadap keluarga Goto yang mereka sedang dalami tanpa sepengetahuan siapapun, karena investigasi ini bersifat rahasia. Mengingat koneksi dari keluarga Goto sangatlah memiliki pengaruh tinggi di desa Kugemura. Oleh sebab itulah para detektif ini melakukan tugasnya secara diam-diam tanpa disadari oleh penduduk desa dan keluarga Goto. Rupanya Osamu telah mengetahui kasus ini dan membeberkannya kepada atasannya untuk ditindak lebih lanjut mengenai peristiwa mengerikan tersebut. Dan atas dasar inilah Osamu gugur sebelum mengungkapkan sindikat kanibalisme di desa Kugemura. Nasib buruk menimpanya berakhir menjadi santapan monster kanibal. Daigo mengungkapkan jika pelakunya adalah seseorang yang selalu mereka sebut dengan istilah pria itu. Tetapi identitasnya bodong, tidak terdaftar di pemerintahan dengan monster kanibal selalu bersembunyi di tengah hutan. Dengan posturnya menjulang tinggi sekitar 2 meter menjadi momok mengerikan. Secara mengejutkan keluarga Goto rupanya memiliki seorang anak perempuan bernama Ai Goto, yang seharusnya menjadi pemimpin sekte persembahan manusia serta menjadikannya seorang kepala wanita di keluarga Goto.
yang sekarang telah ditempati oleh putranya yaitu Keisuke. Akan tetapi sosoknya hilang secara misterius bak ditelan bumi selama 18 tahun. Identitasnya tidak pernah terungkap. Apakah masih hidup atau mati? Oleh karena itu polisi kesulitan mencari informasi lebih dalam tentang keluarga Goto. Daigo menyadari jika Terayama adalah manusia satu-satunya yang selamat dari tragedi tumbal kanibal. Besar kemungkinan Aigoto adalah orangnya yang telah menyelamatkan Terayama ketika malam festival tersebut. Tanpa disadari oleh Iwao dan yang lainnya, di balik semak-semak seseorang mengintai mereka untuk mengetahui penjara penampungan dari para bocil. Yang ternyata itu adalah Utada, sosok yang telah dikirimkan oleh Daigo demi misinya mengungkap para pelaku kanibalisme. Dengan perencanaan yang matang dan terencana, Daigo berhasil mengetahui penjara penampungan tersebut. Letaknya berada di tengah-tengah hutan. Berkat kecurigaan Iwao terhadap keluarganya sendiri, berhasil mengarahkan rencana mereka menemukan titik rahasia keluarga Goto akhirnya terungkap. Akan tetapi kali ini Daigo tidak lagi bertindak sendirian karena para polisi akan membantunya bekerja sama menangkap mereka melawan sindikat kanibalisme. Meskipun demikian, mereka rupanya memiliki kendala dalam hal ini, sebagaimana mereka harus meyakinkan agen SIT untuk melakukan kerjasama demi penangkapan besar-besaran. Kurangnya bukti kuat menyebabkan mereka kesulitan meyakinkan agen SIT berpihak kepada mereka. Walaupun seperti itu tidak menyurutkan semangat mereka. Daigo dan kawan-kawan mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan anak-anak yang tidak berdosa harus menjadi korban kekejaman keluarga Goto. Sementara itu Yosuke mulai dekat dengan si kecil lantaran seringnya bertemu dengan dia membuat pintu hatinya terbuka. Bahwasannya tindakan keluarganya telah melanggar norma hukum dan hak asasi manusia. Dengan begitu Yosuke akhirnya memutuskan untuk membantu si bocil keluar dari penjara penampungan ini agar ia tidak menjadi santapan monster kanibal. Naasnya tindakan itu diketahui oleh Iwao yang sedari awal sudah mencurigainya bahwa dialah pengkhianat di keluarga mereka. Mendengar fakta tersebut, Yosuke menampik tuduhan itu bahwa ia tidak pernah mengkhianati siapapun apalagi keluarganya. Berkali-kali membantahnya bukan ia pelakunya. Iwao tak mempercayainya mengingat Yosuke dulu pernah memiliki ikatan pertemanan bersama Osamu, semakin menguatkannya dalam situasi sekarang. Iwao tidak pandang bulu, ia pun memasukkannya ke dalam penjara bersama si bocil. Dalam situasi seperti itu Yosuke hanya bisa pasrah serta meminta pertolongan dengan ia mungkin akan berakhir mengenaskan. Setelah berdiskusi cukup panjang, Daigo akhirnya menemukan satu cara agar ia bisa mendapatkan bukti yang konkret untuk bekerja sama dengan agen SIT. Ia pun mencoba menghubungi Terayama memintanya untuk membuktikan bahwa ada nyatanya kasus kanibalisme di desa Kugemura. Daigo bersama polisi prefektur sekarang terlibat dalam kasus ini untuk mengungkap sindikat kanibalisme di desa terpencil itu. Sehingga Terayama tidak perlu bersembunyi lagi dari kegelapan. Ia berjanji akan melindunginya dari ancaman, asalkan Terayama berani mengungkapkan fakta jika keluarga Goto adalah kanibal. Dengan dia memperlihatkan wajah boroknya kepada dunia. Tapi itu semua tergantung kepada Terayama apakah ia mau atau tidak mengungkapkannya. Situasi semakin menarik di mana sosok yang telah menyelamatkan Terayama dari monster kanibal adalah Aigoto. Seorang wanita baik rela melawan keluarganya sendiri demi menyelamatkan seorang anak yang tidak berdosa menjadi korban mereka. Dan sekarang Terayama diasuh oleh Aigoto menjadi putranya, melupakan peristiwa kelam yang menjadi momok mengerikan baginya. Melihat seorang anak kecil menjadi tumbal monster kanibal yang diyakini sebagai keberuntungan oleh Gingoto. Sejujurnya, Aigoto seharusnya meneruskan titah dari Gingoto menjadi kepala keluarga Goto yang selalu turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Namun, karena mempunyai hati nurani, ia menolak untuk tidak mendedikasikan hidupnya menjadi seorang monster juga. Keadaan semakin tumpang tindih ketika Keisuke memilih untuk tinggal bersama neneknya. Hal itu membuat sang ibu murka atas perilaku putranya. Sisi psikopatnya muncul dengan ia ingin membunuhnya.
Pertengkaran itu menjadi ujung tombak kehancuran hubungan antara ibu dan anak. Terlepas dari semua itu, Aigoto mencoba bertahan sekuat tenaga mengikuti perintah ibunya. Menyaksikan langsung persembahan manusia yang disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Goto dari yang terkecil hingga yang tertua. Melakukan ritual kanibalisme mempersembahkan Terayama kecil menjadi santapan lezat monster kanibal. Terdengar jelas jika Terayama sangat ketakutan dengan ritual tersebut, sangatlah mengerikan baginya. Mengingat sosok monster itu mulai mendekatinya dan memakan wajahnya hingga borok. Melihat kejadian mengerikan ini, Aigoto memilih untuk berlawanan melawan ibunya sendiri. Dengan ia nekat merebut Terayama dari cengkraman monster kanibal. Sehingga persembahan itu menjadi huru-hara atas kekacauan yang telah dibuat oleh Aigoto. Sempat bahagia telah melarikan diri dari mereka, Aigoto akhirnya bisa melakukan hal yang berguna dalam hidupnya. Dalam pelukan Aigoto, Terayama terus merengek kesakitan dengan luka tersebut. Akan tetapi karena banyaknya orang-orang di sekitarnya membuat Aigoto tertangkap basah atas tindakannya itu melawan ibunya, membuat semua orang murka. Oleh sebab itu, Gingoto tak mau mengampuni perilaku anaknya. Ia pun akan mengeksekusi Aigoto di depan semuanya. Walaupun dia adalah putri satu-satunya dari keluarga Goto. Secara tak terduga, Keisuke menentang tindakan neneknya untuk tidak melukainya. Jika si nenek berani menyakiti ibunya, ia tak segan akan melukai dirinya sendiri dengan cara bunuh diri. Keisuke memberikan pilihan kepada neneknya. Jika ia mau melepaskan ibunya, ia tidak akan melakukan upaya bunuh diri. Sebaliknya, jika sang ibu membongkar rahasia keluarganya sendiri, ia akan menggantikan ibunya untuk mati. Tapi Gingoto tidak akan mengampuninya lagi jika bertindak melawan mantan keluarganya sendiri. Pada akhirnya, Aigoto dipecat dari kakak silsilah keluarga Goto. Oleh sebab itu, sekarang Aigoto menjadi dilema manakah yang harus ia pilih antara mengungkap sindikat kanibalisme dan melihat putranya mati, atau lebih baik diam tetapi manusia tak berdosa akan mati. Sehingga Terayama tak bisa memilih untuk mengungkapkan kanibalisme kepada Daigo lantaran ia sudah mengetahui fakta sebenarnya. Sementara itu, Iwao bersama Keisuke hampir saja adu jotos lantaran di antara mereka ada pengkhianat yang bersembunyi. Tak lama kemudian, Iwao menemukan orangnya yang telah menyebarkan informasi kepada Daigo. Sebagai akibatnya, dia pun mati di tangan Iwao. Tidak jauh berbeda dengan Daigo, Biksu Mune meminta Keisuke untuk segera membebaskan anak-anak itu dan menghentikan ritual sesat tersebut. Sayangnya lantaran kurang nyali, Biksu Mune pun tak bisa bergeming. Dengan Keisuke orangnya tak bisa digoyahkan sama sekali. Ia pun akan tetap melanjutkan tradisi ini secara turun-temurun sesuai janjinya kepada mendiang Gingoto. Singkat cerita, Daigo mencoba menghubungi Yuki apakah mereka baik-baik saja selama ia tidak bersamanya. Dan bagaimana kabar dari Mashiro sekarang? Tidak tahu kenapa Daigo merasa jika dirinya selama ini memendam amarahnya. Ketika memikirkan anak-anak itu yang tidak berdosa membuatnya semakin marah dalam situasi sekarang. Daigo merasa khawatir jika kemarahannya itu bisa membunuh orang lagi seperti di masa lalu. Yuki mencoba menenangkannya agar ia tetap tenang menghadapi situasi sulit itu. Ia percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lantas Daigo meminta permintaan kepada Yuki jika ia sudah kembali lagi, ia ingin sekali merayakan ulang tahun Mashiro dengan sangat baik dan benar. Ternyata Daigo memutuskan untuk pergi sendirian menghadapi situasi tersebut. Sontak saja atasannya bersama penyidik lainnya terkejut dengan tindakan dari Daigo tidak bisa dicegah sama sekali. Meskipun mengetahui jika nyawanya dalam bahaya jika salah melangkah. Padahal mereka mempunyai tim yang bisa diandalkan satu sama lain. Di saat yang sama, Keisuke mengetahui jika Yosuke dikurung di penampungan oleh Iwao. Lantas ia pun membebaskannya. Di satu sisi, detektif Sendo bersama detektif Yamashita akhirnya sampai di tempat persembunyian dari Yuki. Namun setibanya di apartemen secara mengejutkan ternyata mereka masuk ke dalam jebakan keluarga Goto. Yang mana detektif Yamashita adalah palsu.
Sesampainya di penjara bawah tanah, Daigo dikejutkan dengan semuanya tak ada apapun sama sekali. Tapi ia menemukan rambut dari salah satu korban. Kejadian yang menimpa Osamu di awal scene episode pertama terulang kembali dan menjadi dejavu. Daigo mendapatkan serangan monster kanibal yang selalu membawa cerulit. Bertepatan dengan malam festival membuat masyarakat sibuk merayakan persembahan bebegik tersebut. Ada yang suka dan tidak suka lantaran harus melihat kekejaman ritual itu. Tak berselang lama, Daigo akhirnya sadarkan diri. Ternyata dia masih hidup. Tetapi ia berada di sebuah gua tempat di mana ritual berlangsung mempersembahkan manusia yang menjadi tumbalnya. Dimakan hidup-hidup oleh keluarga Goto. Semua pertanyaan yang selama ini Daigo ingin ketahui akhirnya terjawab. Dengan Keisuke memperlihatkan daging manusia dan sosok monster kanibal. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.